Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afi Widarwati dengan NIM 29021501104. Saya dari Prodi Akuntansi Regular Plus. Pada video ini saya akan memenuhi tugas UAS semester 2 mata kuliah auditing dan dengan dosen pengampu Ibu Iis Dewi Herawati SE MAK. Pertama, saya akan menjelaskan tahap penerimaan perikatan audit, yaitu 1. Mengevaluasi integritas manajemen. Di sini melakukan komunikasi dengan auditor pendahulu, meminta keterangan kepada pihak ketiga, melakukan review terhadap pengalaman auditor di masa lalu dalam berhubungan dengan klien yang bersangkutan. Jadi, tahap yang pertama ini sangat penting untuk penerimaan perikatan audit dalam mengaudit laporan keuangan suatu perusahaan. Tahap yang kedua yaitu mengidentifikasi kondisi khusus dan risiko luar biasa. Yang pertama ada mengidentifikasi pemakaian laporan keuangan. Yang kedua mendapatkan informasi tentang stabilitas keuangan dan legal calon klien di masa depan. Selanjutnya mengevaluasi kemungkinan dapat atau tidaknya laporan keuangan calon klien di audit. Tahap yang ketiga yaitu menentukan kompetensi untuk melaksanakan audit. Nah, di sini yang pertama kita mengidentifikasi tim audit terlebih dahulu dengan syaratnya 1. Seorang partner yang akan bertanggung jawab terhadap penyelesaian keseluruhan perikatan audit. Yang kedua, 1 atau lebih manajer yang akan pelaksanaan program audit tersebut. Yang ketiga, staf asisten yang melaksanakan berbagai prosedur audit yang diperlukan dalam pelaksanaan program audit. Nah, syarat yang kedua yaitu mempertimbangkan kebutuhan konsultasi dan penggunaan spesialis. Yaitu 1. Ada penilaian, contohnya seperti karya seni, obat-obatan khusus. Yang kedua, penentuan karakteristik fisik yang berhubungan dengan kuantitas yang tersedia. Contohnya cadangan mineral atau tumpukan bahan baku di gudang. Yang ketiga, penentuan nilai yang diperoleh dengan menggunakan teknik atau metode khusus. Contohnya beberapa perhitungan aktuarial. Yang keempat, penafsiran persyaratan teknis, peraturan atau persetujuan. Contohnya pengaruh potensial suatu kontrak atau dokumen hukum lainnya. Tahap yang keempat yaitu menilai independensi. Di sini tidak terikat pada pihak lain secara nyata dan terlihat, bebas dari konflik apapun, dan tidak membiarkan salah material atau salah pernyataan. Tahap yang kelima yaitu menggunakan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama. Contohnya yaitu 1. Penentuan waktu perikatan, pertimbangan jadwal pekerjaan lapangan, pemanfaat personal klien dalam hal 1. Pembuatan working trial balance, 2. Rekonsiliasi controlling account dalam buku besar, ketiga pembuatan daftar umum piutang, keempat pembuatan daftar posisi poli asuransi yang berlaku. Nah, selanjutnya itu di sini membuat surat perikatan audit. Dalam membuat surat perikatan audit, adapun isi pokoknya yaitu ada 9. Yang pertama ada tujuan audit atas laporan keuangan tersebut. Yang kedua, yaitu ada tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan. Yang ketiga, ada lingkup audit, yaitu ada penyebutan undang-undang, peraturan, pernyataan dari beban profesional yang harus dianut oleh auditor. Keempat, bentuk laporan atau bentuk komunikasi yang lain untuk menyampaikan hasil perikatan. Kelima, yaitu fakta bahwa audit memiliki keterbatasan bawaan bahwa kekeliruan dan kekurangan material tidak akan terdeteksi. Keenam, pengaturan reproduksi laporan keuangan auditan. Ketujuh, kesanggupan auditor menyampaikan informasi. Kedelapan, akses ke berbagai catatan, dokumentasi, dan informasi lain
yang diharuskan dalam kaitannya dalam audit. Yang terakhir, 9, yaitu dasar yang digunakan oleh auditor untuk menghitung fee, audit, dan pengaturan penagihannya. Nah, di sini saya akan memberi contoh surat perikatan audit. Baik, ini surat perikatan audit. Contohnya, bagian pertama di sini ada kepada yang terhormat pemegang saham dan manajemen PT Aminaraya Jember. Isi pokok pertama yaitu ada tujuan audit. Di sini terletak pada tujuan audit kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Yang kedua yaitu tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan. Yang pada surat ini tanggung jawab manajemen berada di sini. Audit kami dilaksanakan berdasarkan bahwa manajemen mengakui dan memahami tanggung jawab yang pertama, penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan SAKP, Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Yang kedua, pengendalian internal. Yang ketiga yaitu memberikan kepada kami akses terhadap semua informasi. Kedua, informasi tambahan. Ketiga, akses tidak terbatas kepada individu-individu dalam entitas yang kami anggap perlu. Isi pokok yang ketiga yaitu lingkup audit, termasuk penyebutan undang-undang peraturan penyataan dari badan profesional yang harus dianut oleh auditor. Di sini terletak pada ini, tanggung jawab auditor. Kami akan melaksanakan audit berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Isi pokok yang keempat yaitu bentuk laporan atau bentuk komunikasi lain yang digunakan oleh auditor menyampaikan hasil perikatan. Ini terletak pada ini. Namun kami akan mengomunikasikan secara tertulis defisiensi signifikan pada pengendalian internal yang relevan dengan audit atas laporan keuangan yang telah kami identifikasi dalam pelaksanaan audit. Isi pokok yang kelima yaitu fakta bahwa audit memiliki keterbatasan bawaan bahwa kekeliruan dan kecurangan material tidak akan terdeteksi. Nah, di sini isi pokoknya serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal. Lalu yang keenam, pengaturan reproduksi laporan keuangan auditan. Nah, di sini mengevaluasi ketetapan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen, serta menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen berdasarkan bukti audit yang diperoleh. Apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Yang selanjutnya yaitu isi pokok yang ketujuh yaitu kesanggupan auditor untuk menyampaikan informasi tentang kelemahan signifikan dalam pengendalian intern yang ditemukan oleh auditor dalam auditnya. Itu terletak pada paragraf yang ini. Apakah laporan keuangan tersebut mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar oleh karena adanya keterbatasan intern dari suatu audit bersama dengan keterbatasan intern pengendalian internal, terdapat risiko yang tidak dapat dihindari, kemungkinan tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material meskipun audit telah direncanakan dan dilaksanakan berdasarkan standar audit. Isi pokok yang ke-8 yaitu akses ke berbagai catatan, dokumentasi, dan informasi lain, yaitu di sini. Akses terhadap semua informasi yang dianggap relevan oleh manajemen dalam penyusunan laporan keuangan seperti catatan, dokumentasi, dan hal lainnya.
Kedua, informasi tambahan yang kami minta dari manajemen untuk keperluan audit. Ketiga, akses tidak terbatas pada individu-individu dalam entitas yang kami anggap perlu untuk memperoleh bukti audit. Yang kesembilan, yaitu dasar yang digunakan oleh auditor untuk menghitung fee audit dan pengaturan penagihannya. Di sini bagian yang ke-9, ini ada fee biaya audit yaitu Rp25 juta dan ini penagihannya pun di sini. Pembayaran pertama Rp10 juta dibayarkan pada saat perikatan audit ditandatangani, pelunasannya sebesar Rp15 juta serta biaya transportasi dan akomodasi dibayarkan pada waktu penyerahan laporan audit tersebut. Baik, sekian contoh surat perikatan audit yang saya sampaikan tadi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.